Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zakaria, mahasiswa agribisnis bidang minat kimia dan komunikasi pertanian UPJ Bandung. Saat ini saya bersama dengan Pak Asmari selaku dari pengusaha gas atau namanya Usipis Wijaya Makmur. Izin ya Pak ya, saat ini saya akan melakukan melakukan praktikum terkait manajemen rantai pasok. Jadi ada beberapa mungkin pertanyaan terkait rantai pasok di di usaha Bapak sendiri. Nah, untuk praktikum satu sendiri itu yang pertama itu terkait analisis model distribusi dan transportasi Pak berdasarkan pada usaha Bapak sendiri, yaitu usaha pada mungkin untuk pertanyaan yang pertama Pak, untuk pemasok dari bahan baku komponen usaha beras Bapak sendiri itu siapa aja dan dari mana Pak? Kalau untuk komponen bahan baku saya dapatkan mayoritas dari petani ya Pak ya. nanti ketika di saat atau musim panen. Musim panen ya Pak ya. Dalam musim panen biasanya tengkulak ataupun rekan bisnis lain yang ada persediaan, jadi saling menutupi gitu. Kalau punya barang kita bisa kosong, nah itu saling itu baru ada saling. Berarti dengan untuk pemasok bahan baku utama sendiri itu dari petani ya Pak. Nah, untuk menjaga hubungan baik Pak dengan petani-petani tersebut yang memasok bahan baku ke usaha Bapak itu seperti apa ya Pak? Biasanya kita para petani itu ada terjalin satu hubungan kayak mitra dagang atau mitra usaha Ya Pak ya. usaha entah itu juga petani. Kadang-kadang kita untuk membeli kebutuhan dari kebutuhan petani Berarti dengan berarti menjaga hubungan dengan menggandeng petani tersebut supaya menjadi kemitraan ya Pak ya, supaya hubungannya itu terus terjaga ya Pak ya. Nah, selama menjaga hubungan dengan petani tersebut Pak, tantangan terbesar dalam memperoleh bahan baku tadi gabah ya Pak ya, secara tepat waktu dan ibaratnya berkualitas barang baku tersebut itu seperti apa Pak? Kita sarankan artinya petani untuk menanam atau memproduksi membudidayakan jenis padi yang kebanyakan atau yang sudah bersertifikat dari pemerintah yang sudah diakui penggunaannya atau kualitasnya, baik nanti gabahnya maupun nanti berasnya. Oh, berarti Bapak juga menyarankan gitu ya ke petani-petani varietas benih-benih unggulan yang nantinya bisa menghasilkan beras-beras yang bagus juga gitu ya Pak ya. Oke, Pak. Nah, selain pemasok Pak terkait produksi nih, nah apakah semua produk yang Bapak produksi itu Bapak sendiri yang lakukan atau ada pihak ketiga Pak yang terlibat? Ada pihak ketiganya. Pihak ketiganya ada siapa itu? Pihak ketiganya kita usahakan dengan artinya untuk pemasaran ya. Pemasarannya ada kios-kios yang jadi mitra usaha. Jadi terhubung ya Pak ya. Nah, terus Pak, gimana sih Pak proses produksi yang awal mulai dari gabah gitu ya Pak ya, terus menjadi beras supaya beras yang dihasilkan itu sesuai dengan permintaan konsumen gitu Pak. Tentunya tuh kita mengambil bahan baku dari bahan baku padi dari petani.
kering ataupun yang masih basah kita lakukan penjualan. Lantas kita masuk ke produksi atau ke healer. Healernya. Dari penggilingan itu kita hasilkan beras, nantinya akan kita hasilkan di spek pemasaran, baik yang permintaan medium, premium ataupun yang permintaan Gimana ya? sesuai dengan permintaan pasar. Nanti Bapak menyesuaikan ya Pak ya dengan permintaan konsumen, baik secara ibaratnya mau kualitas seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, dengan alur yang begitu ibarat cukup panjang ya Pak ya sebenarnya ya, mulai dari ibaratnya pengambilan stok gabah dari petani, terus diproses, dikelola dan sebagainya. Itu Pak, strategi apa sih Pak yang Bapak gunakan itu untuk efisiensi modal dalam produksi itu seperti apa? Untuk efisiensi modal permodalan sebenarnya memang kita harus punya strategi. Kalau untuk efisiensi permodalan kita mengusahakan gabah itu ada dari petani, kita ambil dari petani itu jangan sampai untuk di pool dulu, atau ini kalau bisa langsung ke dari petani langsung ke header atau ke penggilingan. Untuk mengefisiensi kan Modal ya Pak ya. modal atau ongkos transport. Karena kalau memang dari petani kita kumpulkan dulu itu akan menimbulkan beban biaya lagi. Jadi ya sebisa mungkin dalam satu angkutan itu cuma satu kali Kirim gitu ya. kirim. Berarti untuk menekan biayanya tuh dari pengangkutan bahan baku itu itu satu kali kirim satu jalur lah gitu kan ya, supaya menekan biaya ongkos juga ya Pak ya. Kalau dari produksinya Pak? Kalau dari produksinya, memang kalau dari produksinya kita menggunakan karena sistemnya masih manual, tidak cukup biaya sih tinggi kan. Jadi kita masih menggunakan sistem manual, jadi masih kita perhitungkan antara pengeluaran yang untuk operasional penggilingan dengan nanti hasil dari berasnya. Jadi ada akumulasi pembiayaan di situ. Akumulasi pembiayaan dari keluarannya beras berapa, rendemennya dengan harga berapa, nanti dengan kita pasaran harga berapa, itulah yang dikatakan dengan supaya bisa mencapai harga jual. Ya, berarti untuk efisiensi produksi Bapak mungkin melihat dari sisi bahan bakunya ya Pak ya. Bahan bakunya dilihat secara kualitasnya untuk menjaga hasil rendemennya itu ya Pak ya, supaya ibaratnya dari sisi modal juga sesuai gitu kan, ditekan dengan rendemen yang bagus lah. Oke, ada kualitas gabah yang harus kita perhatikan. Kalau memang gabahnya kurang kering atau masih basah, itu akan satu mempengaruhi biaya operasional. Kedua juga akan mempengaruhi hasil yang didapatkan dari kualitas beras. Kalau tingkat keringannya cukup atau standar untuk digiling, itu akan mempercepat dari proses penggilingan. Kalau kurang kering kan dia akan lama Pak. Lama ya. Lama karena ada basah terus, Patah juga nggak sih? patah semua. Jadi maka efisiensi dari situ lah, satu, rendemen beras yang dihasilkan tidak tercapai. Kedua, kualitas berasnya juga Jaga ya. tidak terjamin, banyak patah. Dan ketiga, banyak yang dibuang. Malah jadi nggak masuk spek ya Pak ya. Malah nggak masuk spek ya. Itu terkait dengan distribusi, terkait dengan produksi gabah menjadi beras ya. Nah, terkait distribusi nih Pak, beras-beras yang dihasilkan Bapak sendiri itu didistribusikan tuh ke pabrik atau langsung ke konsumen Pak? Atau ke pengecer lah? Kalau saya distribusikan ke pengecer atau kios-kios di pasar ataupun di
konsumen langsung. Oh, berarti bisa dua-duanya ya Pak ya, konsumen juga bisa langsung beli ke Bapak, Bapak juga sering supply ke pengecer atau kios-kios ya Pak ya. Nah, dan untuk distributor sendiri Pak, selama distribusi barang itu ke pengecer, itu biasanya Bapak pakai kendaraan sendiri atau ibaratnya pakai kayak semacam kendaraan-kendaraan yang ibaratnya sewa-sewa gitu? Alhamdulillah untuk pendistribusian beras ke kios atau ke konsumen bisa menggunakan kendaraan sendiri. Itu dengan memperhatikan mungkin jarak tempuh. Jarak tempuh ya Pak ya? Jarak tempuh pengiriman. Kalau memang jarak tempuhnya lumayan, itu kita akan ada sedikit tas transport. Nah, selama Bapak mengirim hasil produksi beras Bapak ke distributor gitu, bagaimana sih Pak dalam memilih ibaratnya pengecer atau toko atau kios gitu kan untuk beras Bapak bisa didistribusikan ke pelanggan-pelanggan atau ke kios-kios tersebut? Ya, biasanya kalau kami di sini itu tergantung, satu mungkin ada dari permintaan konsumen tersebut, Kios juga ya Pak ya? kios yang minta untuk dikirim, dan juga kita memasarkan artinya menawarkan ke kios ataupun konsumen. Jadi ada dua Dua ya Pak ya? sih, melalui kita pemasaran maupun promosi ataupun tadi yang melalui medsos juga. Itu berarti sekarang di Persi juga udah berjalan ya Pak ya? Iya, alhamdulillah itu ya. Ya, kayak di Facebook atau apa itu mungkin ya biasa ada ibu-ibu kan seperti itu, ada komunitas-komunitas yang berarti dalam memilih mitra distribusi itu sendiri biasanya Bapak satu ya terkait dari permintaan kiosnya langsung ke Bapak, atau berarti Bapak juga yang langsung menjual atau menawarkan ke kios-kios tersebut. Nah, untuk pengecer sendiri Pak, siapa aja sih Pak pengecer utama yang menjual produk apakah Bapak punya kios sendiri kah yang langsung menjual konsumen gitu kan, atau seperti apa? Ya, saya sendiri artinya memang ada punya masih sendiri, satu tempatnya di tempat yang berbeda selain di sini, dan juga dengan kios orang lain juga, artinya kios konsumen yang punya kios dan mencetak barang. Kios tersebut ini Pak, apa udah menjadi ibaratnya ada beberapa kios yang menjadi pelanggan tetap Bapak? Ya, itu pelanggan tetap. Ada juga kadang-kadang pelanggan yang baru. Nah, untuk menjaga hubungan Bapak gitu ya dengan pelanggan tetap Bapak gitu kan, itu seperti apa? Biasanya kami selalu komunikasi tentang satu harga beras tersebut, stok juga ya Pak ya? buatnya kendala-kendala atau plan tentang kualitas beras yang diberikan. Biasanya kami komunikasi kalau tentang kualitas beras atau salah satu beras yang berbeda biasanya kami bicarakan. Kalau ada kendala seperti itu, biasanya konsumen kan kadang-kadang enggak mengutarakan, padahal dia lebih unggul beras kayak ini Kurang banyak. cuma udah aja nggak ada komunikasi, nggak ngambil ke orang lain. Nah, kami berusaha seperti itu, ada komunikasi, kira-kira kendala apa yang bisa kami perbaiki. Sebenarnya ataupun pengiriman ataupun Dulu Pak dalam komunikasi dengan kios-kios tertentu, kalau dikatakan seberapa sering Bapak komunikasi? ya, setiap kali ada pengiriman permintaan ataupun ketika saya kios tersebut ada kendala
permintaan mungkin ini agak lama, atau apa mungkin ada kendala atau stok masih ada, atau apa mungkin kami hubungi. Itu berapa? Kira-kira stoknya yang mungkin antara 1 minggu, 2 minggu, 1 sampai 2 minggu ya Pak ya? minggu, kalau ada kabar tentang permintaan beras atau apa biasa kami hubungi. Itu beras masih ada atau enggak kan gitu. Kalau masih ada berarti masih ada. Kalaupun ada kadang-kadang naik itu baru di situ ada mungkin ada sesuatu yang menyebabkan. Nah, itu setahun itu untuk sesama pengecer ya Pak ya? Berarti kan Pak, kalau beras sendiri kan ibaratnya konsumen, target pasar konsumennya ya semua kalangan juga pasti ibaratnya ini ya Pak ya, butuh beras lah istilahnya kan. Nah, mungkin dengan ibaratnya persaingan, ibaratnya jenis-jenis beras yang marak terjadi seperti ini ya Pak ya, itu dari segi Bapak dulu strategi apa sih Pak untuk ibaratnya memahami kebutuhan atau perilaku konsumen gitu kan untuk di masa-masa sekarang ini gitu. Kalau di masa-masa sekarang memang persaingan sangat banyak Pak. Baik itu persaingan dari penggilingan ataupun reseller yang menawarkan beras-beras dari penggilingan. Kadang-kadang ada penggilingan yang cuma menawarkan yang penting ada beras bisa terjual dengan harga di bawah harga pasaran atau murah, dengan dia tidak memperhatikan biaya produksi. Kadang-kadang takut nggak laku, Iya, dia jual asal laku gitu ya. Tapi kalau menurut saya nggak mungkin melakukan itu. Artinya memang strategi yang paling ini kita mengambil sedikit untuk biaya produksi dan ongkos itu yang sudah kami targetkan seperti itu, ataupun hasil atau keuntungan sedikit pun Yang penting lancar ya Pak ya. tetap menjaga kualitas. Iya, berarti kan intinya sebenarnya untuk strategi sendiri ya Pak ya, mulai kita memproduksi, kita juga menekan harga di konsumen ya Pak ya. Ibaratnya kan di sebelah ini kan beras sendiri menjadi kebutuhan pokok ya Pak ya, ibaratnya kebutuhan pokok yang ibaratnya yang tidak bisa diganggu lah ya Pak ya Pak ya. Tidak ya Pak ya. Nah, itu untuk konsumen. Mungkin selanjutnya ini terkait identifikasi aliran dalam perangkat. Itu Pak, bagaimana sih Pak produk gitu ya, produk atau Bapak selaku pemasok pabrik gitu kan, antara ke distributor atau pengecer itu alurnya itu seperti apa? Alur pendistribusiannya. Nah, kalau alur pendistribusian biasanya kan kita dari dengan memproduksi beras, terus melakukan pendistribusian sesuai dengan pesanan ataupun order yang diberikan kita packing, kemasan ataupun jenis berasnya itu disesuaikan dengan permintaan. Nah, barulah nanti kita distribusikan. Nah, itu dalam hal logistik, dalam pengiriman itu tantangannya apa? Ya, untuk pengiriman biasanya kita tantangannya satu jarak yang akan kita kirimkan. Jarak ya Pak ya. Keduanya permintaan harga. Kadang-kadang satu daerah itu tidak sama dengan daerah yang lain. Sebenarnya itu perbandingan yang memang sebenarnya sangat sulit. Contoh di Jawa Tengah itu biasanya akan lebih mahal di daerah Jawa Barat dibanding di Jawa Tengah. Kalau kita distribusikan ke daerah Jawa Tengah, itu tentunya harga minta sesuai dengan harga yang di Jawa Tengah. Dengan daerah masing-masing ya Pak ya. Tapi karena satu kualitas berasnya yang berbeda, itu juga mempengaruhi adanya permintaan. Nah, berarti kan untuk jalur logistik sendiri, Bapak ibaratnya ada transportasi sendiri ya Pak ya? Ada. Berarti kan ibaratnya dari transportasi sendiri,
teruskan bisa melakukan pengiriman langsung ke yield order ataupun ke tiap-tiap pengecer gitu ya Pak ya. Nah, selama ini Pak, selama Bapak ibaratnya Bapak tuh ada sistem informasi yang digunakan Bapak untuk ibaratnya memasok stok atau ibaratnya memprediksi nih permintaan gitu kan, kira-kira nih stok saya harus diperbanyak, kira-kira bulan sekian permintaan saya ibaratnya akan sedikit melonjak gitu. Itu prediksinya seperti gimana gitu Pak? Ya, memang benar. Kita memang artinya seperti Ingin- satu siklus. Nah, Buat satu siklus biasanya permintaan beras atau masyarakat beras itu ada satu siklus yang biasanya dengan pengunjung atau pelaku usaha beras itu mengetahui biasanya untuk masa panen itu biasanya memang permintaan akan menurun, permintaan beras atau permintaan untuk pendistribusian beras ke kios-kios. Nah, di saat itulah artinya kita bagaimana strategi untuk bisa menjaga stabilitas kita tetap berjalan atau tetap produksi dari akhirnya kita tetap menyediakan produksi, cuma tidak kita sesuaikan dengan waktu. Kita produksi dengan terlalu banyak permintaan kerja, ataupun kita akan beralihnya akan mengalihkan bahan baku atau istilahnya untuk pengiriman bahan baku ke tempat lain ketika di mana di satu tempat atau pabrik tersebut belum ada masa panen, jadi mungkin ada satu permintaan bahan yang jadi ada nah itu di saat-saat bulan-bulan seperti itulah yang kita ini di saat-saat tidak musim panen barulah itu melonjak ya Pak ya? melonjak. Jadi kita berarti memprediksinya dari waktu ya Pak ya, dari waktu produksi bahan baku itu sendiri ya Pak ya. Kalau berarti waktu panen, udah dipastikan permintaan beras pasti bakal menurun gitu ya Pak ya. Nah, terkait keuangan gitu Pak ya. Nah, itu bagaimana sih Pak pembayaran gitu ya Pak yang dilakukan antara konsumen, pengecer ataupun distributor dan selaku Bapak selaku pemasok gitu. Ya. Apakah itu secara ibaratnya langsung pembayarannya seperti apa? Untuk rata-rata konsumen kios atau konsumen toko itu kebanyakan rata-rata dia akan mengambil dulu artinya Barang dulu, barang dulu. gua bayarnya nanti. Bayar nanti setelah ada pengiriman berikutnya baru yang sudah terjual itu yang sudah habis, yang pengiriman pertama bayar. Jadi adanya sistem Apa sih sebutannya restock ya? iya. Gitu ya. Kalau untuk konsumen langsung kayak konsumen perorangan sih ya itu Langsung cash ya Pak ya? Ya. Itu kendalanya kita itu memang di situ harus ada permodalan yang lebih karena kita termasuknya memberikan modal kepada kios. Iya sih ya. Iya, itu juga terkendala kalau memang ada kemacetan ya itu adalah risiko yang sangat tinggi. Iya, berarti kan apa namanya? Bapak berarti kan harus punya ibaratnya strategi khusus ya Pak ya dalam mengelola hal tersebut. Contohnya kan kita tuh sebenarnya karena kita ke pengecer tuh kirim barang dulu, bahkan kita tuh nggak tahu nih barang tersebut tuh habisnya dalam waktu kapan gitu kan. Apakah sehari atau seminggu atau 2 minggu dan sebagainya kita nggak tahu. Nah itu dalam hal tersebut kan ibaratnya kita harus ada perputaran ya. Nah itu strategi apa itu seperti apa? Nah, strategi saya memang saya membatasi jumlah barang yang diminta, baik barang ataupun mungkin saya minta bahkan waktu. Biasanya kami kan kita kiranya 1 minggu atau paling lama-lama 10 hari. Itu ada pembatasan
Waktu ya Pak ya. Waktu dan pembatasan jumlah. Berarti ibaratnya ibarat barang yang nggak dibayar sekaligus untuk ke pengecer itu dibatasi sekian, Iya. inilah sekian kilo dan sebagainya. Iya. Itu pun dikasih jarak waktu 1 minggu gitu, Iya. sampai 10 hari paling lamanya ya Pak ya. Nah, kalau tantangannya dalam hal pembiayaan atau negosiasi harga dari Bapak selaku pemasok itu ke pengecer itu seperti apa Pak tantangan untuk harganya sendiri? Ya, tantangan yang sangat sulit nih Pak. Iya. Kadang-kadang memang kita pengen merekrut konsumen atau tadi sebagai mitra kita sebagai penyalur lah. Itu tantangannya itu biasanya dibandingkan harga di satu tempat kita supaya bisa menyesuaikan harga di tempat si konsumen itu berada. Biasanya kita survei ke stasiun lain ataupun berapa pasaran harganya di situ. Kalau kita memberikan harga di atas pasaran yang bisa di tempat tersebut konsumen, mungkin konsumen nggak akan keberatan meminta barang. Setidaknya di bawah harga pasar yang di tersebut ya, itu ya di tempat tersebut. Kalaupun kita sebenarnya nggak masuk nih, gimana tapi menjaga konsumen kita gimana? Itu yang sulit Pak. Di situ aja tantangannya Pak ya, menyesuaikan harganya ya. Harganya segini Pak, gimana saya jual nanti nggak bisa nggak laku. Dan seperti itu. Dan akhirnya saya itu ya udah kita salurkan, tapi dengan perhatikan yang penting jangan rugi. Pas modal sampai Berarti ditekan dari sisi keuntungannya ya. tidak ambil. Kalau untuk menjaga mitra lah hubungan dengan konsumen ya Pak ya. Iya. Ini juga terkait efisiensi dan efek referensi modal. Nah, selama dalam proses distribusi barang Pak, ya kan dari yang tadi Bapak sebutkan ke tempat dari sini ke tempat A ke tempat B, perhalan dengan beberapa jarak gitu kan, berbeda jaraknya ya Pak ya. Nah, itu ada strategi khusus nggak Pak untuk mengurangi biaya tersebut gitu? Ada Pak. Jadi strategi kita mungkin kita akan berubah atau berubah kualitas dari dan artinya beras kita itu memang di tempat kita itu berasnya kalau kita ambil kualitas bagus. Mungkin kita akan mendatangkan beras yang dari daerah tersebut atau bahan yang dari daerah tersebut yang lebih murah, yang kita nanti kita giling atau kita jadikan beras, kira-kira ada sedikit penurunan dari biaya nanti akan spek dari harga tersebut kita tabungkan. Jadi akan sedikit menurunkan harga biaya produksinya ya, biaya distribusinya juga ya. Dan menekannya seperti itu strateginya. Ya ada mau beras di sini dengan kualitas A dengan kualitas B, mau kualitas A harga sekian, kualitas B harga sekian, kita padukan masuk enggak? Kalau kiranya bisa masuk, nah kita. Nah, selain itu Pak, untuk mengoptimalkan jalur pengiriman pasokan beras Bapak ke pengecer, itu apakah biasanya mungkin satu hari atau sekali pengiriman Bapak ngirim ke beberapa tempat, atau ibaratnya hanya pas satu kali pengiriman di satu tempat atau seperti apa? Ya, kalau kebetulan Bios itu minta pengiriman berbarengan atau bersamaan waktu yang sama, biasanya kami samakan atau kami jadikan satu jalur atau jadikan satu pengiriman. Kalau biasanya kan ada hari ini cuma satu dua minta ya harus kita kirimkan. Walaupun cuma satu konsumen yang minta ya kirimkan. Jadi tergantung
kalau menggunakan dalam satu hari ada beberapa kurs atau beberapa korban yang minta, ya kita dalam satu kali begitu. Berarti tergantung permintaan itu sendiri ya Pak ya. Sendiri. Ya ibaratnya kalau permintaannya bareng ya syukur gitu ya Pak ya. Syukur bisa dikirim sekaligus ngurangin biaya ongkos ya Pak ya. Karena kalau hari ini sama besok kita tawarkan besok aja ya. Sekalian gitu ya, biar sekalian buat ngurangin ongkos juga. Iya, benar. Nah, untuk apa namanya Pak, efektivitas dalam memenuhi permintaan, apakah ada mekanisasi untuk merespon apa namanya permintaan yang begitu begitu banyak sesuai di pasar Pak? Jadi ada mekanisasi sendiri, mekanisasi dalam artian tuh Bapak tuh bisa merespon apa namanya kebutuhan pasar itu kan ibaratnya tidak bisa diprediksi apa ya? Iya. Sangat-sangat ibaratnya ya nggak tahu, mungkin hari ini ibaratnya permintaan sedikit tiba-tiba besok banyak gitu kan ya, seperti itu ya Pak ya. Itu mekanik Bapak ada mekanisasi sendiri kan? Ya, ada juga. Memang untuk memenuhi harga permintaan yang banyak, biasanya saya itu melihat atau memperhatikan kondisi atau stok yang tersedia di penggilingan atau bahan yang tersedia di kami. Kalaupun nanti bahan yang kami ketersediaan bahan yang sudah memenuhi permintaan, mungkin kami akan menolak karena tidak bisa memenuhi kebutuhan. Kalaupun ada permintaan besar, ketersediaan stoknya belum siap tapi bahannya ada, ya kita tawarkan beberapa kali. Tergantung permodalan yang kami punya di situ, modal bahan dan juga modal stok yang ada. Iya. Nah, paling itu aja Pak untuk terkait apa namanya terkait model distribusi dan transportasi Pak. Apa dari mulai rantai pasok bahan baku dari petani sampai dengan produksi menjadi beras dan disalurkan ke pengecer atau konsumen. Paling itu aja.